Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Jumat yang berbahagia ini, di pagi Jumat yang berbahagia ini, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Diampuni dosa-dosa kita, dipanjangkan umur kita, dan disehatkan jasad kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan menyampaikan sedikit berbagi tentang keutamaan, keagungan masjid. Apa itu keagungan masjid? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kalian memasuki suatu masjid, fala yajlis, maka jangan duduk dulu, kata Nabi, hatta yusalli rak'atain, sehingga kalian sholat dulu 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk masjid, apalagi nanti sholat Jumat, jangan langsung duduk. Sholat sunnah dulu. Untuk apa? Sholat tahiyatul masjid. Sholat untuk menghormati masjid. Di dalam hadis lain, Salman Al-Farisi, maksudnya itu diperbolehkan melakukan sholat sunnah, maksudnya kalau kita masuk masjid, jangan langsung duduk. Kita harus sholat sunnah 2 rakaat. Habis itu berzikir sebelum menunggu datangnya sholat. Atau sholat Jum'ah kan sekiranya. Seterusnya kata Abu Dzar, dalam hadis lain disebutkan, di keagungan masjid ini antara lainnya kawanku, jadikanlah masjid sebagai rumahmu, karena ku dengar Rasulullah SAW bersabda, masjid itu adalah rumah setiap orang bertakwa, dan Allah menjamin kepada orang yang menganggapnya sebagai rumahnya dengan kelapangan hati, kesenangan dan kepuasan, serta melewati sirat dan selamat dari api neraka. Jadi siapa yang menjadikan masjid itu sebagai tempat beribadah, dimanapun dia berada, hatinya selalu terpaut dengan masjid, maka dia akan diberikan Allah keselamatan ketika dia melewati siratal mustaqim, dan akan diselamatkan dari api nerakanya. Hiduplah di dunia ini bagi seorang tamu, dan jadikanlah masjid itu sebagai rumahmu. Jadikan masjid itu sebagai rumah kita, dan latihlah lunak hatimu dan belas kasihan, bertafakurlah dan menangis selalu. Jangan sampai hawa nafsu mengakibatkan pikiran atau hatimu kacau. Rumah. Kalau kita ada masalah, datang ke masjid, sholat sunnah kita, agungkan masjid itu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan curhatkan sama orang lain. Ini ada masalah, kasih tahu sama kawannya, bukan malah mendapat solusi, malah bertambah kacau. Jadi dengan mengagungkan masjid, membesarkan masjid, menyemarakkan masjid, memakmurkan masjid, ini tanda-tanda orang beriman. Karena innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang beriman. Kalau tak beriman, tak mau dia ke masjid. Jarang dia ke masjid. Tidak pantas bagi orang mukmin keluar tempat kecuali 3 tempat, yaitu tidak pantas bagi seorang muslim keluar dari rumah kecuali kepada 3 tempat. Yang pertama, meramaikan masjid, mengikuti kegiatan masjid, termasuk
mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, dari kayak itu memakmurkan masjid juga. Mengajak orang sholat, mengajak orang beribadah, membuat tausiah kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Bagaimana generasi-generasi penerus kita ini agar mereka tahu dengan agama. Ada saudara-saudari kita yang sudah gemerlap di dalam dunia kehitaman, kita ajak mereka, ajak ke masjid, ajari ngaji, perbaiki bacaan sholatnya, perbaiki sholatnya, bagaimana gerakan sholat, mana yang membatalkan sholat, mana yang rukun sholat, mana yang wajib sholat, mana batasan aurat laki-laki perempuan. Ke masjid, semarakkan masjid, karena hanya orang-orang beriman yang mau memakmurkan dan mengagungkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lihat di masjid itu, kasihan kita kadang-kadang. Datang kita ke masjid, isinya 60 ke atas. Atu-atu, kata orang sekarang. Nenek-nenek, kakek-kakek. Seolah-olah ditulis di pintu masjid itu, masjid musholla khusus 60 tahun ke atas. Makanya sunyi kalau kita lihat anak-anak muda datang ke masjid, jarang. Kebanyakan anak masjid anak-anak muda di warnet, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, tak tentu arah dan pikirannya. Dan inilah tugas kita sebagai umat Islam. Kita ajak saudara-saudara kita, ramaikan masjid, makmurkan masjid, hidupkan masjid, buat acara-acara keagamaan, ajak kawan-kawan kita. Itulah. Dan tidak pantas bagi seorang mukmin tadi keluar dari rumah kecuali dia meramaikan masjid, datang ke masjid, ajak orang lain mengikuti kegiatan masjid. 2, rumah tempat tinggalnya. Yang ketiga, tempat yang diperlukan atau urusan. Cuma 3 kita diperbolehkan keluar. Keluar dari rumah itu mau ke tempat saudara atau ke masjid atau ada keperluan sedikit. Itu aja. Keadaan orang munafik dalam masjid adalah seperti burung dalam sangkar. Orang munafik kalau masuk masjid itu seperti burung di dalam sangkar. Tengok kalau burung di sangkar, mau keluar aja, tidak tenang di dalam masjid. Banyak kita lihat habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lari langsung, tak ada ikut zikir, tak ikut berzikir bersama, tidak ikut berdoa bersama, langsung seolah-olah di bawah itu ditaruh paku, duri-duri, sehingga tidak nyaman dia duduk di sejadah ini. Itu adalah ciri-ciri munafik juga. Hati-hati. Kalau kita tidak betah tinggal di masjid, kita udah belakangan datang duluan, pulang, itu munafik tuh. Hati-hati. Kalau seorang orang beriman tidak betah tinggal di masjid, baru masuk masjid, mudah ingin cepat-cepat keluar, seperti burung di dalam sangkar. Orang munafik itu. Tapi orang beriman di dalam masjid sejuk, dia nyaman, dia bertafakur dalam masjid, beribadah dalam masjid, senang hatinya kalau udah masuk ke dalam masjid. Beda dengan orang munafik. Orang munafik kalau masuk masjid, aduh lama kali lah imamnya ini, lama kali lah ini zikirnya ini, lama kali lah ini katanya. Kenapa? Munafik. Di dalam hati itu ada kotoran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah tambah penyakit itu. Jadi orang-orang yang dalam hatinya tidak tenang di dalam masjid itu hati-hati kita. Tandanya sifat kemunafikan itu sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak nyaman di masjid, tidak mau menyemarakkan masjid, tidak mau mengagungkan masjid, tandanya kita termasuk orang munafik. Sedangkan orang-orang beriman ketika dia masuk masjid seperti ikan di dalam kolam, di dalam air. Jadi orang-orang beriman kalau di dalam masjid seperti ikan di dalam air. Bagaimana ikan dalam air? Tenang, sejuk dia di dalam. Happy, kata orang sekarang. Bahagia di dalam air itu. Begitulah orang beriman. Orang beriman itu berzikir, senang dia di dalam masjid. Tak ada gelisah dalam masjid. Kalau dia sudah ke masjid, dia berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu cerita, Qal Ayyub tengah duduk di masjid, tiba-tiba pembantunya datang menanyakan sesuatu, lalu ia mengajaknya keluar masjid untuk menjawab. Dan ketika ditanya, kenapa demikian? Sejak lama aku tidak pernah berbicara masalah dunia di dalam masjid hingga
Sekarang pun aku tidak berani melanggarnya. Ini cara mengagungkan masjid antara lainnya adalah tidak berbicara tentang dunia di dalam masjid. Tidak boleh. Ini si Khol Ayub ini, ulama ini, ketika datang pembantunya menanyakan sesuatu, mungkin tak belanjaan atau apalah, dia keluar masjid. Untuk apa? Ditanya, kenapa keluar? Kenapa tidak di dalam aja? Dijawab, saya tidak mau membicarakan hal-hal dunia di dalam masjid. Jadi tidak boleh. Itu termasuk cara mengagungkan masjid, itu tidak boleh berbicara dunia di dalam masjid. Boleh kalau di luar masjid, ya. Seorang akan dapat memperoleh kedudukan di sisi Allah dengan mengagungkan perintah-perintahnya, Baitullah dan hambanya. Sedang masjid adalah termasuk Baitullah. Masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Siapa yang mengagungkan rumah Allah, maka Allah akan mengagungkan dirinya. Siapa yang memakmurkan rumah Allah, maka Allah akan memberikan dia jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk orang yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat padang mahsyar, di mana tidak ada pada saat itu naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang tergantung hatinya selalu ke masjid. Ketika dia di pasar, hatinya tetap ke masjid. Ketika dia di sawah, hatinya tetap ke masjid. Dimanapun dia berada, hatinya selalu terpaut ke masjid. Bagaimana caranya orang ramai sholat ke masjid, berpikir dia tiap hari. Maka salah satu orang yang mendapatkan naungan di hadapan Allah besok, di mana tidak ada naungan pada saat itu, adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang yang terpaut hatinya selalu ke masjid. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ada 5 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Apa yang pertama? Membiasakan salat berjamaah. Ini biasakan salat berjamaah. Amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul dan sahabatnya, biasakan salat berjamaah. Salat berjamaah lebih afdal dibandingkan salat sendiri 27. Jadi ini amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Ini harus kita ikuti jejak Nabi Muhammad. Ini kadang-kadang laki-laki salat di rumah. Laki-laki yang salat di rumah, kata guru kita itu laki-laki soleha. Laki-laki yang soleh itu salatnya di masjid, di musalla. Tapi kalau laki-laki yang soleha ya di rumah salatnya. Masyiral muslimin Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salat berjamaah, ramaikan musalla kita, ramaikan masjid-masjid di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Hanya orang-orang beriman yang mau memakmurkan masjid. Hanya orang-orang beriman yang mau menyemarakkan masjid. Kalau tidak mau menyemarakkan masjid, mengagungkan masjid, kalau tidak beriman artinya munafik. Bagaikan burung yang berada dalam sangkar, tidak tenang dia di masjid, tidak mau mengagungkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka sifat kemunafikan itu sudah berada di dalam diri kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Amalan yang kedua yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, mengikuti tuntunan Rasulullah, sunnah Rasul. Ikuti sunnah Rasul. Sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, salat sunnah malam semua, segala sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW kita kerjakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, meramaikan masjid dengan kegiatan ubudiyah, beribadah kepada Allah, bukan berbicara-bicara hal dunia di dalam masjid. Tidak boleh. Belajar agama, ajari orang belajar hadis, berguru kita ajak guru-guru, kita undang guru-guru kita, ulama-ulama kiai kita untuk belajar gitu. Bagaimana mendalami agama itu? Ya, meramaikan masjid. Yang ketiga, membaca, belajar, mengajar Al-Quran. Karena ini perintah pertama, surat yang pertama keluar Al-Alaq, Iqra, baca. Saya termasuk juga. Kita termasuk orang yang jarang membaca sebenarnya. Padahal itu adalah tuntunan pertama, membaca. Bisa membaca secara langsung, bisa membaca secara gaib. Maksudnya apa? Baca keadaan kita sekarang. Untuk apa kita diciptakan Allah di atas dunia? Baca diri kita.
Sudah sampai mana amal yang kita kerjakan selama di atas dunia? Andai malaikat maut itu datang kepada kita, mencabut nyawa kita, apakah kita sudah siap dengan amal yang sedikit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka baca diri kita, sudah sampai di mana kita sekarang? Apakah termasuk orang yang rugi? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang kelima, berjuang menegakkan kalimatullah, agama Islam. Ini berjuang. Bagaimana meninggikan agama Islam? Agama Islam ini sudah tinggi. Bagaimana kita semakin menyemarakkan agama Islam ini? Membantu kawan-kawan kita, meluruskan pemahaman-pemahaman saudara-saudara kita, mengajak saudara-saudara yang belum pernah ke masjid, ajak mereka ke dalam masjid. Itu termasuk daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Kata Hasan Ali, 3 orang yang selalu dilindungi Allah. Ada 3 orang yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang masuk masjid lillahi taala, karena Allah. Ini orang yang masuk masjid karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, bukan karena yang lain, maka orang ini akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke masjid lillahi taala, bukan supaya dibilang rajin sholat, bukan supaya dipuji, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang ziarah silaturahmi kepada saudara muslimnya berdasarkan lillahi taala, berziarah kepada kawan karena Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beribadah haji dan umrah lillahi taala, berarti utusan Allah. Lihat orang-orang yang berjamaah haji, jauh rumahnya di penghujung dunia, melaksanakan ibadah haji, menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah. Mulai dia dari berangkat sampai ke sana, sehingga pulang lagi ke tanah air, alhamdulillah sehat walafiat. Kenapa? Lindungan Allah. Kenapa? Orang-orang ini adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tamu Allah, Allah lebih tahu bagaimana cara bertamu. Allah lebih tahu bagaimana memuliakan tamunya Allah. Begitu juga kita memuliakan rumah Allah, masjid-masjid kita agungkan. Jangan berbicara dunia di dalam masjid, tidak boleh. Jangan berjualan di masjid, tidak boleh. Itu tidak dibolehkan oleh agama Islam, tidak boleh. Di dunia berbicara tentang bagaimana membentuk strategi Islam, boleh. Bagaimana Islam ini semakin berkembang, boleh. Bagaimana politik Islam ini berkembang, boleh. Itu tidak apa-apa. Untuk kemakmuran Islam boleh, tak masalah. Asalkan jangan bagaimana harga sawit sekarang, harga ini, tidak boleh. Itu masalah dunia. Masalah tentang bagaimana Islam ini agar berkembang, itu insya Allah. 3 benteng pertahanan orang mukmin yang melindunginya dari bisikan atau gangguan setan. Ada 3 tempat, yang mana tempat ini bisa membuat dia menjadi benteng, membuat benteng. Maksudnya tidak sanggup setan untuk menggodanya. Pertama mana? Masjid. Kalau di masjid baca Quran dia, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sampai. Jadi masjid ini bisa membentengi kita daripada kemaksiatan Allah. Jangan pula dibuat masjid untuk maksiat. Allah akan melaknat kita nanti di akhirat. Tapi buat masjid. Masjid ini menjadi benteng bagi kita dari bisikan syaitan. Tengok, adakah orang berbuat masjid ini? Tidak ada. Orang di masjid itu beribadah kepada Allah. Kecuali ada kadang maling juga datang ke masjid. Ada juga maling ambil kotak impak apa segala macam. Nauzubillah. Yang kedua, zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita daripada bisikan-bisikan syaitanir rajim. Selalu terpaut hati kita kepada Allah, berlindung kita kepada Allah, meminta kita kepada Allah agar dilindungi dari bisikan syaitan. Bagaimana caranya? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitanir rajim. Karena setan ini sudah meminta kepada Allah di masa Nabi Adam dulu, bagaimana dia akan menggoda umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam, anak cucu Adam sampai sekarang. Bagaimana kita akan diajak ke dalam neraka itu. Jadi visi misi iblis itu bagaimana umat Islam ini agar tergelincir masuk ke dalam jurang kehancuran, ke dalam dunia gelap, lari dari jalur syariah. Ini yang mereka inginkan, iblis ini. Jadi bagaimana bentengnya? Bentengnya pertama masjid, di masjid kita. Masjid ini bisa membenteng kita dari godaan syaitan. Yang kedua zikrullah, berzikir kepada Allah. Dengan zikir kepada Allah membuat kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada bisikan syaitan. Yang ketiga membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Kenapa baca Quran? Apa kata Nabi? Orang membaca Quran, fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran itu, kata Nabi. Karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran di akhirat besok. Menjadi syafaat bagi penolong bagi kita. Al-Quran yang kita baca. Ini kita semua ini lalai gara-gara handphone ini. Lebih banyak kita berada di smartphone kita itu, di Android kita itu daripada bersama Al-Quran. Mata kita lebih banyak di layar telepon itu, di layar handphone kita daripada di melihat Al-Quran. Ini apa? Ini suatu serangan sebenarnya bagi kita. Kita sudah diserang orang-orang yang pembenci Islam. Bagaimana kita berpaling dari Al-Quran yang dulu 30 tahun yang lalu, di mana setiap rumah terdengar bacaan Al-Quran. Tapi sekarang saudara, sudah jarang kita dengar orang yang mau membaca Al-Quran. Jarang sekali. Tengok, paling yang nyala itu ada suara-suara dari rumah, paling bacaan, paling TV, sinetron. Nauzubillah min zalik. Maka pantas kata Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Qur'an illa rasmun. Akan datang suatu masa di tengah-tengah umatku, kata Nabi, di mana Islam itu ada, tapi hanya sekedar tinggal Islamnya saja. Wala minal Qur'an illa rasmun. Al-Quran banyak dipajang di rumah itu, illa rasmun, tidak dibaca kecuali hanya pajangan saja. Nauzubillah. Rupanya apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW itu sudah terjadi di masa kita. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk yang akan menimpa apabila kita meninggalkan Al-Qur'an. Apabila manusia sudah lari daripada Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala, maka kehancuran yang akan datang kepada kita. Sudah jarang terdengar orang membaca Al-Qur'an. Kadang kita dengar baca Quran, rupanya TV atau radio. Bukan orang yang baca Quran. Di masjid-masjid, bukan orang lagi yang baca Quran. Kaset diputar, musik Al-Quran dilupakan, MP3 Al-Quran yang dibacakan. Sudah jarang sekali orang membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini akan menjadi benteng bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Safi'an li ashabi, akan menjadi syafaat besok di akhirat bagi pembacanya. Jadi orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi benteng bagi dirinya, akan menjadi syafaat baginya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita orang yang mendapat syafaat di hari kiamat besok. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, ada 4 macam yang asing di dunia ini. Yaitu pertama, Al-Quran di dalam dada orang kejam zalim. Jadi kalau Al-Quran ini di dalam dada orang zalim itu asing, tidak membuat dampak kepada dirinya. Tapi kalau Al-Quran di dada orang beriman, lembut hatinya,
Man izdada ilman, barang siapa bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah imannya kepada Allah, maka ilmu yang dia dapatkan itu bukan mendekatkan dia kepada Allah, bahkan akan menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang zalim, kalau dalam Al-Quran, dalam dadanya itu tidak ada manfaat baginya kalau terhadap orang-orang yang zalim. Tapi kalau orang beriman, baru ada manfaat efek baginya. Yang kedua, bangunan masjid di sekitar masyarakat daerah tidak melakukan sholat. Lihat, ada masjid, kadang-kadang banyak masjid di dekat-dekat rumah. Ini yang dekat-dekat rumah ini biasanya itu jarang sholat. Ya, tandanya apa? Asing perasaan mereka, terasa asing. Nabi mengatakan ada 4 macam yang asing di dunia ini. Al-Quran di dalam dada orang yang zalim, bangunan masjid di sekitar masyarakat daerah sepi daripada nilai-nilai ibadah. Yang ketiga, Al-Quran masab di rumah orang yang tidak pernah dibaca. Al-Quran dianggap benda asing, jarang dibuka. Yang sering dibuka baru bangun tengok handphone, baru bangun tengok HP. Lagi ngumpul-ngumpul sama kawan asing, HP. Ini asing. Nabi yang mengatakan 1400 tahun yang lalu. Dan ini sudah terbukti di zaman kita. Artinya apa? Dunia ini tidak lama lagi, saudara. Ini sudah masuk di akhir zaman. Kalau menurut guru-guru kita, ini sudah masuk ke fase keempat, di mana Islam tidak dipimpin oleh seorang pemimpin lagi. Fase pertama fase kenabian, kata Abu Ya kita, guru kita. Yang kedua fase sahabat, khalifah. Yang ketiga fase kita Islam ini dipimpin oleh raja-raja dulu, raja-raja muslim. Yang keempat adalah ketika di zaman kita sekarang terjadi kekosongan. Islam ini tidak dipimpin oleh seorang muslim, maksudnya tidak dipimpin oleh pemimpin Islam dalam keseluruhan. Dan ini kata Nabi tidak lama, ini yang sebentar. Ini akhir zaman ini, di mana Islam pada saat ini ditindas di mana-mana. Maka kata Nabi, saya tiala ummati zaman akan datang kepada umatku satu masa di mana Islam itu seperti makanan di atas meja hidangan. Dari segala macam penjuru mau menghantam. Yang timur, yang barat, yang selatan, banyak makanan di atas meja. Kalau ada makanan di atas meja, datang kawan dari sana, datang kawan sana, mau menghabisi makanan yang ada di meja. Begitulah kondisi Islam di zaman sekarang. Kalau kita tidak bersatu, habislah kita ini. Kalau kita bukan kita yang menolong agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirinya. Sebenarnya Allah tidak perlu kita tahu, tapi Allah mau melihat sebesar apa perjuangan kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tertipu. Ada handphone bagus sebenarnya itu, alat-alat canggih itu mempermudah kita, tapi jangan kita lalai di situ. Itu yang kita inginkan. Jangan lalai di situ. Kalau kita lalai di dalam kecanggihan di modern ini, membuat kita jauh daripada Al-Quran yang lebih canggih, super canggih. Al-Quran ini lebih canggih. 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan, di dalam Quran sudah memberikan informasi banyak yang di luar akal manusia dan sekarang ditemukan. Al-Quran itu bangga kita memiliki Al-Qurannya. Al-Quran sebagai kitab suci kita. Ketika ditanya besok di dalam kubur, "Man rabbuka?" "Allahu Rabbi." "Man nabiyuka?" "Siapa nabimu?" "Muhammadin Nabi." "Madinuka wal Islamu dini." "Ma imamuka?" "Apa ikutan?" "Wal Quran imam." Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Al-Qur'an yang selalu kita baca, yang kita hafal menjadi syafaat besok di hadirat Allah Subhanahu wa taala, menjadi penolong bagi kita karena amal kita sedikit. Ini zaman fitnah ini, di mana kehancuran sudah makin banyak. Orang-orang Islam ditindas di mana-mana. Kalau bukan orang-orang Islam ini bersatu, negara-negara Islam di muka yang banyak penduduk muslim yang bersatu, bagaimana kondisi kita kalau tidak bersatu? Dan insya Allah ini pasti keempat kita ini, kata Nabi. Dan ini tidak akan lama dan akan masuk kepada fase kelima, yaitu fase di mana Islam akan dipimpin lagi oleh seorang khalifah yang bernama siapa? Al-Mahdi, kata Nabi. Ini hadis Nabi. Semua nanti penjuru dunia akan dipimpin oleh Khalifah Al-Mahdi namanya. Dan itu kita tidak tahu kapan akan terjadi. Dan kalau sudah datang Imam Mahdi, ya tentu musuh Islam yang paling besar akan turun. Siapa dia? Masihud Dajjal. Dajjal ini akan keluar, saudara.
Dan tanda-tanda kedatangan Dajjal ini sudah semakin banyak. Yang pertama, mengeringnya danau Tiberias. Kita sudah tengok. Bisa kita tengok di YouTube. Di mana-mana kondisi danau Tiberias sekarang sudah mengalami kekeringan. Akhirnya sudah mengering. Yang kedua, tidak berbuahnya pohon kurma di Baisan. Kebun kurma Baisan itu sudah berbuah lagi. Semenjak 2000 berapa? 2009 sampai 2000 sekarang, 2019, pohon kurma di Baisan itu tidak berbuah. Artinya kemunculan Dajjal sudah semakin dekat. Dan itu terjadi di masa kita. Di masa kita, saudara. Di zaman kita sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa artinya kita ungkapkan agar kita bersiap-siap? Selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar agama Allah ini selalu dihidup-hidupkan. Agar agama Allah ini ditolong Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan agama Islam adalah agama yang disukai oleh seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah benteng ini Al-Qur'an, masjid dan zikrullah sebagai benteng kita daripada godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya cukup sekian yang kita berikan kajian, berbagi ilmu, belajar bersama. Saya juga masih belajar juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dijauhkan daripada segala macam marbahaya. Diampuni dosa-dosa kita. Dijadikan kita orang-orang bermanfaat, orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak para ulama, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita yang menghidupkan sunnah Nabi, siapa lagi? Bahkan ada orang-orang yang berusaha untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke dalam agama Islam ini. Bagaimana memecah belah Islam ini? Nauzubillah summa nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar agama Islam ini selalu terhindar daripada segala macam fitnah keji yang dibilang orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah akan senang kepada kita hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu akan mengikuti jejak mereka, mengikuti millah mereka, mengikuti ajaran mereka. Ila liqa ma'as salama wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.